Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakwama di Toiba TV di hari Ahad tanggal 26 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan atau hari keempat kita berpuasa di tahun 1444 Hijriah ini. Saudara-saudara, hari Sabtu kemarin tanggal 25 Maret saya bertemu dengan Bapak Haji Sulaiman di Bekasi. Beliau ini adalah mantan top leadernya Paytren. Kepada saya yang videonya nanti akan saya lampirkan di sini, Pak Haji Sulaiman bertutur bagaimana pengalaman dia mengembangkan Paytren, bagaimana pengalaman dia bersama kesana kemari dengan Jam'an untuk mengembangkan Paytren sampai dia berhenti dari bisnisnya Jam'an Nur Khotib Mansur itu. Dari perbincangan dengan Pak Haji Sulaiman ada satu hal baru yang terungkap, yakni Jam'an pernah meminta sedekah daripada leader Paytren yang jumlahnya mencapai ratusan juta, yang oleh Jam'an diniatkan untuk membeli sapi untuk konsumsi santri-santri Darul Quran. Seperti apa ujung daripada program sedekah itu, Pak Haji Sulaiman sendiri tidak tahu nasibnya. Saudara-saudara, berikut ini kita lihat saja bagaimana perbincangan saya dengan Pak Haji Sulaiman. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya silakan untuk share sebanyak mungkin. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Juga terima kasih karena telah memperhatikan video saya ini. Saya Darso Arif Bakwama, Toiba TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Sulaiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita puasa hari yang ketiga nih, Pak Haji. Alhamdulillah, insya Allah nih sampai di hari ketiga. Insya Allah ya. Ya. Pak Sulaiman, bisa ceritakan kepada kita semua bagaimana awal mulanya Pak Haji itu bergabung dengan Yusuf Mansur. Awalnya bagaimana Pak Haji? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada awalnya saya memang mengagumi sosok Ustadz Yusuf Mansur atau Jam'an. Ya. Saya kenal atas diperkenalkan seseorang atau sahabat saya lah, Ya. sehingga kita bisa berinteraksi. Jadi di mana-mana kalau Ustadz Yusuf Mansur melakukan tausiah gitu, Ya. saya selalu hadir. Selalu hadir di Bogor sampai ke Solo, Jogja gitu ya. Pak Haji ikut terus itu? Ikut. Tahun berapa tuh mulainya tuh Pak? Itu tahun 2014. 2014. Jadi lama ya? Jadi kita itu di mana beliau tausiah, ya di situ ada kita selipkan peluang bisnis yang bernama Paytren yang sebelumnya PSI. Oh gitu. Seperti itu. Nah Pak Haji sebelum Pak Haji bergabung dengan Paytren, itu memang diajak oleh temannya Pak Haji untuk bergabung. Iya. Jadi langsung bergabung di Paytren. Ya, beliau memang salah satu foundernya Paytren. Oh, soalnya. Jadi karena kita memang bersahabat, Ya. kalau sahabat mengajak biasanya ya langsung ikut, Langsung nggak mikir panjang-panjang. Dan meyakini itu bagiannya gitu. Iya, karena kita kan nggak ada namanya suzon. Iya. Ya udah, pertama kita tahu figurnya Ustadz Yusuf Mansur cukup baik menurut Iya. saya. Iya. Ya, nah, berjalannya waktu, ya kita menjalani bisnisnya. Iya. Jadi setiap ada pertemuan saya juga selalu hadir. Dan di situ kita selalu berinteraksi sama Jamaah. Ustadz Mansur Iya. dan jamaah, begitu Pak Rasa. Pak Haji kalau keliling-keliling gitu, ikutin Yusuf Mansur gitu, itu ongkos biaya perjalanannya tanggung sendiri? Tahun sendiri pribadi. Pribadi ya? Ya pribadi. Dengan temannya Pak Haji itu? Iya, jadi kita pribadi kadang yang naik pesawat, kadang ya naik mobil sendiri dari Bekasi ini ya. Ya. Itu hanya untuk mau menjual Iya. Paytren ya. Betul. Jadi setiap Yusuf Mansur ceramah, dia kenalkan Paytren, setelah itu Pak Ya Haji kita langsung. ya
kita bersosialisasi ke Dengan jamaah. para jamaah. Berarti Pak Haji termasuk di level tinggi dong dalam Paitren ini. Ya, jadi saya top leadernya. Top leader. Jadi di bawahnya founder itu saya. Langsung Pak Haji gitu ya. Iya. Berapa uang yang Pak Haji setor waktu itu untuk gabung? Paket tertinggi Pak Darso itu 8.250.000 rupiah. 8 juta. Ya, nama paketnya itu titanium. Titanium. Iya. Tahun 2014. 2014. Nah, Pak Haji selalu ngikutin isu masuk kemana-mana untuk Iya. merekrut anggota. Berapa banyak yang akhirnya Pak Haji rekrut menjadi mitranya Pak Haji itu? Kurang lebih itu kalau secara poin kan 3.500 pasang Iya. gitu ya. Berarti kalau kita bicara separuhnya berarti ya 3.500 orang yang sudah saya rekrut. 3.500 orang. Iya. Itu dari periode 2014 Sampai 2018. 4 tahun. 4 tahun. Pak Haji merekrut 3.000 orang lebih. Iya. Orang cara-cara Pak mereka masuk ke jadi mitranya Pak Haji itu lewat apa? Jadi kita punya sistem, grup saya atau tim saya punya sistem, ada 2 sistem kita lakukan Iya. Pak Darso. Iya. Yang pertama adalah offline, ya Iya. ketemu langsung, Iya. berinteraksi secara langsung one on one. Iya. Kemudian ada sistem online, itu Iya. menggunakan yang berbayar ya, Iya. misalnya Facebook Ads, Google Ads, Iya. Instagram Ads dan lain-lain. Jadi 3.500 orang yang Ya, karena kalau kita one on one nggak mungkin bisa Betul, cepat betul, itu. betul, betul, betul. Nah, karena dengan menggunakan online lah, jasa online kita gunakan untuk menggrab para orang-orang yang mau bergabung di Paytrend dari seluruh wilayah Indonesia tentunya. seluruh Indonesia Pak ya? Ya. Pak, saya mau tanya Pak, jadi 8 juta sekian Bapak menyetorkan, nah dari 3.500 yang direkrut, itu Pak Haji menghasilkan uang berapa Pak selama 4 tahun itu Pak? Ya kalau kurang lebih lah, itu kalau modal sih langsung 2 bulan kembali Iya. ya 8.250 karena begitu banyak yang berminat Iya. saat itu. Nah kemudian saya berhasil itu nggak sampai 1 miliar sih, Iya. ya sekitar 800 jutaan. 800 juta Pak? Iya. Itu penghasilan Bapak juga? Penghasilan selama 4 tahun itu Pak. Selama 4 tahun ya? Iya. 800 juta Pak? Iya. Pak, berarti dengan orang segitu banyak, penghasilan segitu banyak, Pak Haji tiap hari dong Iya. jalan Paytrend tiap hari? Benar, kita tiap hari all out sudah karena Iya. kan saya memang nggak ada kerjaan. Iya. Jadi kita all out di situ. Nah, kesini sininya seperti Pak Darso ketahui Iya. karena manajemen kurang baik ya. Iya. Saya nggak tahu persis uangnya kemana sehingga kita menurun omsetnya dan kepercayaan publik atau masyarakat juga menurun Iya. untuk bergabung karena kita kan ada aplikasi ya, Iya. aplikasi Paytrend Iya. itu berbayar sedangkan pihak-pihak Aplikasi lain itu gratis Hmm. di bank dan lain-lain itu gratis. Nah Iya. itu suatu tantangan buat Paytrend. Iya. Sudah kita sampaikan para top leader, para founder sudah menyampaikan ke Ustadz selaku owner. Iya. Tapi ya gerakannya lambat, akhirnya ya terjadilah yang seperti sekarang. Iya. Pak Haji dalam masa itu sedangnya Pak Haji sedang bekerja, pernah nggak dengar bahwa ada kritik-kritik dari masyarakat, dari ulama bahwa Paytrend itu haram banyak? Pernah dengar nggak kayak gitu Pak? Kalau saya Iya. sudah nanya langsung ke Ustadz Yusuf Mansur karena dia kan terlibat di MUI, Iya, dia iya. bilang masih diurus, insya Allah ini syar'i, Iya, ya iya. kita harus percaya kan. Iya. Nah itu yang saya pahami. Iya. Nah, karena menurut saya MLM itu sebenarnya syar'i Pak, Iya. karena Nabi kan juga membawa risalahnya Islam ini kan melalui istrinya dulu, Iya. baru istrinya, baru sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabatnya kan begitu. Iya. Nah, jadi dari satu orang lebar. Iya. Ya sama sebenarnya MLM itu seperti itu, Iya. bukan level marketing sebenarnya. Iya. Nah, jadi atas dasar ya bagaimana melakukan berjamaah Iya. dari satu orang menjadi banyak. Iya. Ya itu aja Pak. Pak Haji, dalam memotivasi merekrut orang untuk bergabung dengan mitra Bapak Haji itu, apa motivasi yang Pak Haji sampaikan kepada calon-calon mitra Bapak?
Ya yang pertama sosok Ustadz tentunya. Oh, so, ya. Ya, karena udah nggak asing lagi kan, Iya. figurnya si Ustadz yang Yusuf Mansur ini dipercaya Iya. di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Iya. Kan gitu ya, kita Iya. sampai di Singapura, Iya. pernah jalan juga sama Ustadz. Jadi cukup pamor dia, Iya. terkenal. Iya. Nah atas dasar itu kita jual namanya Ustadz, insya Allah bergabung. Kemudian tentu ada aplikasi yang kita Iya. tunjukkan, Iya. kemudian kita bikin seminar. Iya. Nah, seperti itu Pak Rasul. Iya. Gitu ya. Ya. Sempat merekrut 3.500 orang dengan penghasilan 800 juta, Pak. Iya. Terus bagaimana sehingga akhirnya veteran ini meredup dan Pak Haji berhenti dari berbisnis veteran ini, Pak? Ya, alasannya atau dasarnya Iya. Pak Darso, Iya. keuangan Peten makin lama makin merosot. Kita perhatikan. Iya. Tapi itu kan urusan internal, kita nggak bisa masuk ke dalamnya ya. Iya. Karena Ustaz kan yang kita pahami juga banyak-banyak bisnis yang perlu disupport. Nah, kemungkinan uangnya Peten dipakai. Pak Haji, Kemungkinan. yang dirasakan uang keuangan veteran menurun itu di mananya, Pak? Ya pendapatan kita, omset kita menurun. Benar. Artinya yang orang yang mendaftar juga Iya, itu otomatis. Iya. Ya karena kepercayaan masyarakat menurun, ya otomatis omset Itu. perusahaan menurun dan pengaruhnya ke kita juga menurun, Pak. Pak, yang membuat masyarakat kepercayaan menurun itu apa, Pak? Yang Pak Haji rasakan? Ya yang pertama yang kita sama-sama ketahui, Ustadz kan sudah memudar Iya. namanya karena perilaku beliau ya. Iya. Kita sama-sama tahu lah. Iya. Nah jadi banyak jamaah yang unrespect, jadi nggak respect lagi. Iya. Nah, mereka kadang-kadang bagaimana ya bisa kembalikan modalnya? Ya nggak mungkin. Iya. Karena ini kan membeli aplikasi, itu Iya. alasan dari pihak Paytren. Iya. Oke, mereka ya sudah. Jadi dengan apa adanya, ya kadang yang udah pulang dari luar negeri, misalnya kerja luar negeri, Iya. yang mereka berharap sepulang dari luar negeri bisa mengembangkan bisnisnya di luar Paytren, tapi zero. Betul. Gitu Pak. Pak, jadi sampai benar-benar Pak Haji berhenti. Iya, ya karena omset saya menurun, ya Iya. kita namanya kan dapur perlu ngebul Pak Darso. Iya. Ya kita cari ya ketemu lagi leadernya bagaimana ini. Kita kan harus cari solusi. Kita Iya. nggak bisa bertahan. Ibarat pohon itu sudah 75 derajat. Iya. Jadi si pihak manajemen itu nggak bisa mendirikan lagi untuk 90 derajat. Iya. Nggak bisa, pasti tumbang. Iya. Jadi Pak Haji Sulaiman berhenti benar-benar di tahun berapa tuh, Pak? Saya 2018. 2018 berhenti ya, Pak? Ya. Pak Haji kan sudah banyak merekrut orang, Pak. Iya. Nah, bagaimana? Kan di antara orang sekian banyak itu kan ada yang bertanya ke Pak Haji kan, Betul. bagaimana nasib saya, atau bagaimana nasib uang saya gitu kan, Pak? Ya. Nah, bagaimana Pak Haji memberikan jawaban pada orang-orang yang bertanya atau mitra-mitra Pak Haji yang bertanya seperti itu? Ya, jadi kita bilang ini kan sebenarnya bisnis. Bisnismu tidak selamanya untung. Iya. Kan gitu ya. Kita harus pahami namanya bisnis. Kadang-kadang begitu. Ya, terus alasan saya sudah ikut saya aja yang di bisnis baru. Oh. Karena insya Allah berhasil dan saya sudah menemukan keberhasilan di tempat yang baru. Dan itu banyak yang ikut, Pak. Banyak yang ikut. Jadi saya istilahnya tidak gerbong gitu. Itu Pak. gerbong ya. Iya. Sampai sekarang bisnis baru itu masih Iya. oke. Pernah nggak keluhan itu Pak Haji sampaikan kepada Yusuf Mansur? Kalau secara langsung enggak. Iya. Ya. Tapi ke teman-temannya yang saya kenal saya udah kasih tahu. Oh gitu ya. Gitu. Cuman disampaikan atau tidak saya kurang paham. Iya. Nah, tapi mereka sebenarnya udah paham. Gitu ya. Tapi tutup sebelah mata. Gitu ya, Pak Darso. Pak Haji minta kalau kira-kira Yusuf Mansur masih kenal dengan Pak Haji Sulaiman nggak? Kenal. Kenal ya? Pasti kenal. Berarti kalau dilihat video ini pasti dikenal ya? Tahu dia. Tahu ya? Iya. Iya. Oke. Pak, jadi selama kembali ke belakang lagi, berapa lama Pak Haji ngikutin Yusuf Mansur ke sana kemari berceramah dan dalam rangka mengembangkan Paytren ini, Pak? Selama 4 tahun itu Pak. 4 tahun itu, Pak? Pasti ya. Jadi Pak Haji pantau jadwal dia atau gimana? Pantau jadwal. Jadi kita kan ada sekretarisnya tuh. Pak saya namanya. Iya. Nanti dikasih jadwal udah kita berangkat. Oh, jadi ke Bogor. Pokoknya di daerah Jawa aja Pak. jadi sekretarisnya yang kabarin kepada Ah. teman-teman Iya. berangkat pagi. Nah,
Jadi 1 hari sebelumnya kita kalau memang luar kota Ya. udah prepare. Iya. Dan itu Siapa? pakai ongkos sendiri gitu. Ya, ongkos sendiri, Pak. Pak Haji dengan teman-teman leader juga. Iya. Pak, dalam ceramah itu kan karena di masjid, kadang di itu sebelum dia artinya dalam ceramah itu kan dia kan perkenalkan Python ya Pak. Iya. Nah setelah itu baru Pak Haji mendekati para jemaah gitu Pak. Iya, betul. Biasa mulai dengan ceramah-ceramah umum gitu ya Pak. Iya. Itu mengumpulkan sedekah juga Pak di ceramah-ceramah itu Pak. Selalu. Iya. Karena dikumpul itu nanti yang saya tahu dibagi 2. Karena di kita juga misalnya kita undang ustadz misalnya contoh di Cikarang. Iya. Kita ngadain gitu ya. Iya. Pengajian itu dibagi 2. Iya. Uang hasil pengumpulan sedekah. Iya. Yang sebagian buat panitia, sebagian buat Ustadz Yusuf Mansur. Oh, itu untuk pribadi atau dibawa bagi teman-teman gitu Pak? Ya kita kan misalnya di gedung kita bikin ya kan ada maksudnya ada dana lah. Iya. Sewa gedung, terus konsumsi, lain-lain. Iya. Nah itu dipakai, tapi nggak sampai 50%. Oh gitu, iya. Kita ambil 30-70%-nya Ustadz Yusuf Mansur. Iya. Kalau itu kan biasa lah diminta sedekah dari jamaah kan. Kalau dari teman-teman leader Python diminta sedekah juga nggak Pak? Yang Pak Haji tahu? Oh iya. Iya. Ya, jadi namanya sedekah kita sebenarnya nggak perlu ungkit ya. Iya. Tapi waktu itu saya masih ingat tahunnya sekitar 2016 kita dikumpulkan Leader. ya para leader dari seluruh Indonesia. Iya. Waktu itu hanya di grup saya aja. Iya. Kita datanglah ke rumahnya si Jam'an. Iya. Dan beliau cerita tentang konsumsi atau makanan para santri, terutama daging sapi, Pak. Iya. Nah, menurut dia laporan para pengembala sapi itu menggunakan serum babi. Jadi si sapi ini cepat gemuk. Nah, berdasarkan itu si Ustadz Yusuf Mansur nggak suka, berarti makan haram kan gitu. Iya. Nah, dia punya ide bagaimana nih kita bikin ternak sapi sendiri. Dikumpulkanlah dana dari para donatur, terutama dari kalangan leader Petren. Nah, terkumpullah dana, cuman sampai sekarang saya juga nggak tahu, nggak ada kabar baliknya ke kita. Waktu saat 2017-18 juga nggak ada beritanya sampai saya mengundurkan diri. Pak Haji ikut bersedekah sapi. Ikut sedekah. Berapa uang yang Pak Haji? 10 juta. 10 juta. Iya. Nah, dari 10 juta dari semua itu dananya berapa yang terkumpul Pak untuk sapi itu? Waktu grup saya aja terkumpul 130 juta. 130 juta. Ya, grup saya aja waktu itu. Iya. Dari grup Pak Haji aja ya. Ada yang 5 juta, 2 juta sesuai dengan kemampuan namanya sedekah ya. Iya. Nah, seperti itu Pak Darso. Nah, Pak Haji nggak dapat laporan setelah itu? Tidak ada. Oh, gitu. Dan kita kan ikhlas, maksudnya terserah lah. Iya. Nah, itu urusannya si Ustadz mau dibuat atau enggak ya sudah. Apakah dia menggunakan sesuai dengan apa yang mau itu kan urusan kita. Yang udah sedekah udah. Iya. Tanggung jawab dia ya. Buat santri kan kita pikir karena Ustadz bilang ini untuk makanan santri. Iya. Terus dimakan buat dia menghafal Al-Quran, kita akan dapat terus menerus amal atau pahala yang mengalir. Iya. Walaupun kita sudah meninggal. Nah, atas dasar itu kita semangat untuk sedekah kan gitu Pak. Iya. Pak Haji setelah berhenti sekarang kan sudah total berhenti ya Pak. Iya. Apa pandangan Pak Haji soal Python itu sendiri Pak? Ya, jadi pandangan saya terhadap Python apapun lah, baik PT maupun bisnis apapun, nah, teman-teman di seluruh Indonesia, kalau kita mau melakukan bisnis atau bergabung bisnis, yang pertama kita jangan tergiur kepada figurnya. Begitu ya Pak? Ya, itu harus wajib tuh, ini pengalaman saya. Iya. Nah, yang pertama kita jangan tergiur. Yang kedua kita harus tahu nih kantornya ngontrak atau punya sendiri. Iya. Nah, yang ketiga legalitas Pak. Legalitas penting, apalagi misalnya ada produk. Iya. Nah, itu pedoman kita harus ada MUI, ya, legalitas dari Majelis Ulama Indonesia. Iya. Karena apalagi yang dikonsumsi itu kan harus halalan toiban kan gitu. Betul, ya. Nah itu terus modalnya kuat nggak? Iya. Nah, 4 itu Pak. Iya. Nah untuk bicara produk, misalnya pun ada produknya ini
harus memang diperlukan masyarakat. Iya. Kalau enggak omset perusahaan menurun, akhirnya bangkrut. Iya, Gitu, iya. Pak. Jadi jangan tergantung figur ya Pak. Ya, jangan tergantung figur. Nah, pattern ini tergantung figur ya Pak. Ya, kebanyakan ya yang bergabung memang itu terkesima dengan figurnya. Gitu. Inilah yang menurut Pak Haji inilah karena tergantung dengan figur, terkesima dengan figur membuat pattern. Ya, jadi hal-hal lain tidak diperhitungkan. Pak Haji, saya mau nanya, sekarang kan Pak Haji sudah punya bisnis baru Pak. Ya, Terhadap pattern, Pak Haji menyesal nggak sudah ikut pattern? kalau saya pribadi nggak ada yang saya sesalkan. Ya, karena itu sudah terlanjur. Karena itu juga semuanya udah takdir. Sudah takdir ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sebenarnya sudah ada garisan atau takdir di 5.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Kan? Iya. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana kita lebih maju lagi? Iya. Jadi kita nggak boleh udah terpuruk kita menyesali nasib. Iya, iya. Nah, itu nggak baik. Makanya saya menganjurkan ke leader-leader saya Iya. yang bergabung di saya yang bisnis yang saya Mitra-mitra ikuti Bapak sekarang. juga ya. Pesannya Ya. apa Pak? Nah, pesan saya yang mantan-mantan leader Petren Iya. ya harus kuat menjalani hidup ini. Iya. Karena hidup ini memang keras Iya. dan kita segera hijrah dari yang terpuruk. Kita Iya. nggak bisa berpangku tangan. Iya, iya. Ya. Nah, itu saran saya buat leader-leader. Nah, saran saya untuk Ustadz Yusuf Mansur, Iya. saya pribadi mengucapkan Ustadz Yusuf Mansur jangan ubud dunia. Iya. Ya, karena bukan dunia yang kita capai, akhirat yang kita capai. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kita kiblatnya akhirat, akhirnya nanti kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu aja pesan saya, Pak. Ini pesan penting dari Pak Haji Sulaiman kepada kita semua. Ini waktunya, semoga Ramadan tahun ini kita bisa jalankan dengan baik ya Pak. Amin, amin, ya Rabbal Dan alamin. Allah pertemukan kita dengan Ramadan-Ramadannya di tahun-tahun yang akan datang. Pak Haji, terima kasih banyak Pak Haji. Sama-sama, Pak Darso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.